Indahnya sebuah masjid pasti ditentukan oleh perancangnya. Sebuah masjid biasanya dirancang oleh pria, tapi ada sebuah masjid di Turki, yakni Masjid Sakirin, yang berbeda penampilannya. Perancangnya adalah seorang wanita. Masjid ini merupakan masjid pertama di Turki yang dirancang muslimah Turki. April Mop, bersiaplah. Di hari ini kita akan menerima banyak sekali kebohongan atau candaan dari teman-teman Anda. Namun, tahukah Anda bagaimana asal muasal dari hari jebakan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali sudah hari Jumat lagi bertemu kembali dengan saya Zizi Syahab dan saya Zaskia Meka yang akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Siang. Dan baik pemirsa, sekarang kalau kita ingat-ingat di tanggal 1 April ya. Ketika tanggal 1 April itu pernah nggak sih waktu kecil kamu dikerjain sama orang? April Mop. Betul banget. Iseng-iseng akhirnya ternyata bohong. Nah, itu kan rasanya kan cuma iseng dan kayaknya sah aja ketika kita melakukan April Mop di tanggal 1 April. Tapi sebenarnya gimana sih pandangannya dalam Islam? Langsung kita lihat, ini dia. Pemirsa, sebenarnya April Mop adalah sebuah perayaan hari kemenangan yang berawal dari suatu tragedi besar yang sangat menyedihkan dan memilukan. Tragedi itu ialah dibunuhnya ribuan umat Islam Spanyol oleh tentara Salibis yang dilakukan dengan cara-cara penipuan. Oleh karena itulah, mereka merayakan April Mop dengan cara melegalkan penipuan dan kebohongan, walau dibungkus dengan dalih sekedar hiburan atau keisengan belaka. Pada abad ke-8 Masehi, agama Islam sangat bebas berkembang di Spanyol oleh Panglima Torik bin Ziyad. Kemudian Spanyol berangsur-angsur tumbuh menjadi satu negeri yang makmur, dan pada akhirnya pun Islam telah menerangi Spanyol. Sehingga saat itu banyak orang-orang Spanyol yang tulus dan ikhlas untuk memeluk agama Islam. Bahkan mereka pun menerapkan perilaku kehidupan secara Islami yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Namun sayangnya, keadaan tentram seperti itu hanya berlangsung hampir 6 abad lamanya. Karena tanpa disadari, ada kaum kufar di sekeliling Spanyol yang terus-menerus berupaya membersihkan Islam dari Spanyol. Hingga pada akhirnya mereka mempelajari apa kelemahan dari umat Islam Spanyol. Kaum kufar pun melancarkan aksinya. Pertama-tama mereka melemahkan iman umat Islam dengan menyerang melalui pemikiran dan budaya. Lalu mereka pun diam-diam mengirimkan beberapa ulama palsu untuk meniupkan perpecahan pada umat Islam Spanyol. Hingga lama-kelamaan Spanyol jatuh dan dapat dikuasai kaum kufar. Tak puas sampai di situ, penyerangan pun semakin brutal dan kejam. Mereka membunuh pasukan Islam, penduduk sipil, perempuan, anak-anak kecil, bahkan orang tua sekalipun. Hingga satu persatu daerah di Spanyol jatuh, dan Granada merupakan daerah terakhir yang kaum kufar taklukkan. Penduduk-penduduk Islam di sana terpaksa berlindung di dalam rumah untuk menyelamatkan diri karena tentara-tentara musuh terus mengejar mereka. Sesaat ketika tentara tersebut tersadar bahwa banyak yang bersembunyi di rumah, dengan lantang mereka membuat strategi baru dan meneriakkan sebuah pengumuman. Para muslim di Granada diperbolehkan untuk keluar dari rumah dengan aman, bahkan boleh keluar dari Spanyol dengan membawa barang-barang keperluannya. Bahkan mereka pun diperbolehkan untuk melihat sendiri kapal-kapal penumpang yang sudah dipersiapkan di pelabuhan. Lalu, keesokan harinya, ribuan penduduk muslim Granada keluar dari rumah-rumah mereka. Meskipun masih ada yang tak bergeming dan memilih untuk tetap bersembunyi di dalam rumah. Setelah ribuan umat Islam Spanyol berkumpul di pelabuhan, dengan cepat tentara Salibis menggeledah rumah-rumah yang telah ditinggalkan penghuninya. Kemudian membakar habis rumah-rumah tersebut bersama dengan orang-orang Islam yang masih bertahan di dalamnya. Dan mereka yang tertahan di pelabuhan hanya bisa terpana melihat kekejaman kaum kufar yang juga membakar kapal-kapal tersebut, dan dengan cepat kapal tersebut tenggelam. Ribuan umat Islam pun tak bisa berbuat apa-apa karena mereka sama sekali tidak bersenjata. Dan terjadilah tragedi yang memilukan itu. Seluruh umat Islam Spanyol dibantai tanpa rasa belas kasihan. Jerit tangis dan takbir membahana.
Darah menggenang di mana-mana. Laut yang biru pun telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Dan pemirsa, tragedi ini pun bertepatan dengan tanggal 1 April, yang mana diperingati oleh masyarakat dunia sebagai April Mop. Diperbolehkannya orang-orang menipu dan berbohong kepada orang lain. Pemirsa, kisah tentang sejarah asal-usul April Mop sebenarnya memang masih pro dan kontra. Namun, terlepas dari itu semua, yang paling penting bagi kita adalah mengetahui bagaimana Islam memandang tentang sebuah kebohongan yang terjadi. Dalam Islam, melakukan aktivitas berbohong pada momen April Mop ini sama saja dengan berdusta pada orang lain. Dan dusta adalah salah satu perbuatan yang sangat dicela dalam Islam. Pelakunya pun diancam dengan murka dan siksa oleh Allah. Seperti firman Allah yang artinya, kecelakaan yang besar pada hari itu bagi para pendusta. Quran Surah Mursalat ayat 16. Selain disamakan dengan berdusta, terkadang ketika April Mop berisi candaan-candaan yang lewat dari batas wajarnya, sehingga bisa berubah menjadi kezoliman. Pemirsa Berita Islami, meskipun kisah tersebut masih pro dan kontra di kalangan masyarakat, namun baiknya kita mengambil hikmahnya saja, yaitu di balik April Mop berarti kita sama dengan berdusta pada orang lain. Bahkan candaan dari April Mop tak jarang berakibat fatal dan membahayakan orang lain. Sebagai muslim yang baik, kita harusnya mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan informasi ini kita tidak terjebak dalam kesesatan setan. Insya Allah. Menggenang di mana-mana. Laut yang biru pun telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Dan pemirsa, tragedi ini pun bertepatan dengan tanggal 1 April, yang mana diperingati oleh masyarakat dunia sebagai April Mop. Diperbolehkannya orang-orang menipu dan berbohong kepada orang lain. Pemirsa, kisah tentang sejarah asal-usul April Mop sebenarnya memang masih pro dan kontra. Namun, terlepas dari itu semua, yang paling penting bagi kita adalah mengetahui bagaimana Islam memandang tentang sebuah kebohongan yang terjadi. Dalam Islam, melakukan aktivitas berbohong pada momen April Mop ini sama saja dengan berdusta pada orang lain. Dan dusta adalah salah satu perbuatan yang sangat dicela dalam Islam. Pelakunya pun diancam dengan murka dan siksa oleh Allah. Seperti firman Allah yang artinya, kecelakaan yang besar pada hari itu bagi para pendusta. Quran Surah Mursalat ayat 16. Selain disamakan dengan berdusta, terkadang ketika April Mop berisi candaan-candaan yang lewat dari batas wajarnya, sehingga bisa berubah menjadi kezoliman. Pemirsa Berita Islami, meskipun kisah tersebut masih pro dan kontra di kalangan masyarakat, namun baiknya kita mengambil hikmahnya saja, yaitu di balik April Mop berarti kita sama dengan berdusta pada orang lain. Bahkan candaan dari April Mop tak jarang berakibat fatal dan membahayakan orang lain. Sebagai muslim yang baik, kita harusnya mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan informasi ini kita tidak terjebak dalam kesesatan setan. Insya Allah. Aduh, Masya Allah, ternyata lebih banyak mudaratnya. Ini pentingnya kita mengetahui peristiwa di balik setiap perayaan. Betul, jangan hanya ikut-ikutan aja, apalagi itu berbohong loh. Ada dua hal yang agak dibilang tidak baik dalam April Mop ini ya. Satu berbohong dan satu lagi kita ikut-ikutan yang bukan diajarkan oleh Rasulullah. Betul sekali. Dan mungkin yang hari ini sudah terlanjur melakukan, jangan lupa langsung minta maaf sama temannya dan tidak melakukan lagi. Dan untuk pembahasan kita yang selanjutnya, kita punya berita menarik tentang Masjid Indah di Turki yang ternyata didesain oleh seorang perempuan. Masya Allah, ini bisa menginspirasi kita lagi ya. Betul banget, kita para perempuan. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.
Indahnya sebuah masjid pasti ditentukan oleh perancangnya. Sebuah masjid biasanya dirancang oleh pria, tapi ada sebuah masjid di Turki, yakni Masjid Sakirin, yang berbeda penampilannya. Perancangnya adalah seorang wanita. Masjid ini merupakan masjid pertama di Turki yang dirancang muslimah Turki. April Mop, bersiaplah. Di hari ini kita akan menerima banyak sekali kebohongan atau candaan dari teman-teman Anda. Namun, tahukah Anda bagaimana asal muasal dari hari jebakan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali sudah hari Jumat lagi bertemu kembali dengan saya Zizi Syahab Dan saya Zaskia Meka yang akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Siang. Dan baik pemirsa, sekarang kalau kita ingat-ingat di tanggal 1 April ya. Ketika tanggal 1 April itu pernah nggak sih waktu kecil kamu dikerjain sama orang? April Mop. Betul banget. Iseng-iseng akhirnya ternyata bohong. Nah, itu kan rasanya kan cuma iseng dan kayaknya sah aja ketika kita melakukan April Mop di tanggal 1 April. Tapi sebenarnya gimana sih pandangannya dalam Islam? Langsung kita lihat, ini dia. Pemirsa, sebenarnya April Mop adalah sebuah perayaan hari kemenangan yang berawal dari suatu tragedi besar yang sangat menyedihkan dan memilukan. Tragedi itu ialah dibunuhnya ribuan umat Islam Spanyol oleh tentara Salibis yang dilakukan dengan cara-cara penipuan. Oleh karena itulah, mereka merayakan April Mop dengan cara melegalkan penipuan dan kebohongan, walau dibungkus dengan dalih sekedar hiburan atau keisengan belaka. Pada abad ke-8 Masehi, agama Islam sangat bebas berkembang di Spanyol oleh Panglima Torik bin Ziyad. Kemudian Spanyol berangsur-angsur tumbuh menjadi satu negeri yang makmur, dan pada akhirnya pun Islam telah menerangi Spanyol. Sehingga saat itu banyak orang-orang Spanyol yang tulus dan ikhlas untuk memeluk agama Islam. Bahkan mereka pun menerapkan perilaku kehidupan secara Islami yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Namun sayangnya, keadaan tentram seperti itu hanya berlangsung hampir 6 abad lamanya. Karena tanpa disadari, ada kaum kufar di sekeliling Spanyol yang terus-menerus berupaya membersihkan Islam dari Spanyol. Hingga pada akhirnya mereka mempelajari apa kelemahan dari umat Islam Spanyol. Kaum kufar pun melancarkan aksinya. Pertama-tama mereka melemahkan iman umat Islam dengan menyerang melalui pemikiran dan budaya. Lalu mereka pun diam-diam mengirimkan beberapa ulama palsu untuk meniupkan perpecahan pada umat Islam Spanyol. Hingga lama-kelamaan Spanyol jatuh dan dapat dikuasai kaum kufar. Tak puas sampai di situ, penyerangan buat apa-apa karena mereka sama sekali tidak bersenjata. Dan terjadilah tragedi yang memilukan itu. Seluruh umat Islam Spanyol dibantai tanpa rasa belas kasihan. Jerit tangis dan takbir membahana. Darah menggenang di mana-mana. Laut yang biru pun telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Dan pemirsa, tragedi ini pun bertepatan dengan tanggal 1 April, yang mana diperingati oleh masyarakat dunia sebagai April Mop. Diperbolehkannya orang-orang menipu dan berbohong kepada orang lain. Pemirsa, kisah tentang sejarah asal-usul April Mop sebenarnya memang masih pro dan kontra. Namun, terlepas dari itu semua, yang paling penting bagi kita adalah mengetahui bagaimana Islam memandang tentang sebuah kebohongan yang terjadi. Dalam Islam, melakukan aktivitas berbohong pada momen April Mop ini sama saja dengan berdusta pada orang lain. Dan dusta adalah salah satu perbuatan yang sangat dicela dalam Islam. Pelakunya pun diancam dengan murka dan siksa oleh Allah. Seperti firman Allah yang artinya, kecelakaan yang besar pada hari itu bagi para pendusta. Quran Surah Mursalat ayat 16. Selain disamakan dengan berdusta, terkadang ketika April Mop berisi candaan-candaan yang lewat dari batas wajarnya, sehingga bisa berubah menjadi kezoliman.
Pemirsa Berita Islami, meskipun kisah tersebut masih pro dan kontra di kalangan masyarakat, namun baiknya kita mengambil hikmahnya saja, yaitu di balik April Mop berarti kita sama dengan berdusta pada orang lain. Bahkan candaan dari April Mop tak jarang berakibat fatal dan membahayakan orang lain. Sebagai muslim yang baik, kita harusnya mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan informasi ini kita tidak terjebak dalam kesesatan setan, insya Allah. Menggenang di mana-mana, laut yang biru pun telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Dan pemirsa, tragedi ini pun bertepatan dengan tanggal 1 April, yang mana diperingati oleh masyarakat dunia sebagai April Mop. Diperbolehkannya orang-orang menipu dan berbohong kepada orang lain. Pemirsa, kisah tentang sejarah asal-usul April Mop sebenarnya memang masih pro dan kontra. Namun, terlepas dari itu semua, yang paling penting bagi kita adalah mengetahui bagaimana Islam memandang tentang sebuah kebohongan yang terjadi. Dalam Islam, melakukan aktivitas berbohong pada momen April Mop ini sama saja dengan berdusta pada orang lain. Dan dusta adalah salah satu perbuatan yang sangat dicela dalam Islam. Pelakunya pun diancam dengan murka dan siksa oleh Allah. Seperti firman Allah yang artinya, kecelakaan yang besar pada hari itu bagi para pendusta. Quran Surah Mursalat ayat 16. Selain disamakan dengan berdusta, terkadang ketika April Mop berisi candaan-candaan yang lewat dari batas wajarnya, sehingga bisa berubah menjadi pun semakin brutal dan kejam. Mereka membunuh pasukan Islam, penduduk sipil, perempuan, anak-anak kecil, bahkan orang tua sekalipun. Hingga satu persatu daerah di Spanyol jatuh dan Granada merupakan daerah terakhir yang kaum kufar taklukkan. Penduduk-penduduk Islam di sana terpaksa berlindung di dalam rumah untuk menyelamatkan diri karena tentara-tentara musuh terus mengejar mereka. Sesaat ketika tentara tersebut tersadar bahwa banyak yang bersembunyi di rumah, dengan lantang mereka membuat strategi baru dan meneriakkan sebuah pengumuman. Para muslim di Granada diperbolehkan untuk keluar dari rumah dengan aman, bahkan boleh keluar dari Spanyol dengan membawa barang-barang keperluannya. Bahkan mereka pun diperbolehkan untuk melihat sendiri kapal-kapal penumpang yang sudah dipersiapkan di pelabuhan. Lalu, keesokan harinya, ribuan penduduk muslim Granada keluar dari rumah-rumah mereka. Meskipun masih ada yang tak bergeming dan memilih untuk tetap bersembunyi di dalam rumah. Setelah ribuan umat Islam Spanyol berkumpul di pelabuhan, dengan cepat tentara salibis menggeledah rumah-rumah yang telah ditinggalkan penghuninya. Kemudian membakar habis rumah-rumah tersebut bersama dengan orang-orang Islam yang masih bertahan di dalamnya. Dan mereka yang tertahan di pelabuhan hanya bisa terpana melihat kekejaman kaum kufar yang juga membakar kapal-kapal tersebut, dan dengan cepat kapal tersebut tenggelam. Ribuan umat Islam pun tak bisa